Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-temanku semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Dan terus kita panjatkan alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan saya Ustadz Wawan. Untuk kali ini teman-temanku, saudara-saudaraku, Ustadz Wawan Story, channel Ustadz Wawan Story akan menampilkan sebuah video dengan tema bagaimana agar kita mempunyai suara yang merdu. Baik teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita berbicara tentang bagaimana orang itu bisa mempunyai suara merdu, yang pertama ini yang perlu diperhatikan adalah satu, memang orang itu diberi kefadlan oleh Allah, diberi keutamaan oleh Allah dari segi nasab, keturunan dan keturunan. Jadi dari garis keturunan, dari kakeknya kemudian turun kepada putranya, kepada cucunya, kepada cicitnya dan semuanya terus ke bawah, itu memang oleh Allah diberi kefadlan khusus, mempunyai suara yang merdu. Alhamdulillah, seperti Ustadz Wawan ini memang kalau dilihat dari segi nasab memang ada. Dari kakek saya itu dulu pernah menjadi muadzin di sebuah masjid besar di Banyuwangi. Kemudian ayah saya itu juga pernah menjadi muadzin di Pondok Kertosono, kalau nggak salah tahun 1989 calon di sana, sekitar 2 tahunan lah. Kemudian lahirlah saya Ustadz Wawan, alhamdulillah juga diberi kefadlan oleh Allah, tentunya dengan izin Allah. Kemudian kakak saya Muhammad Habibi As-Siddiqi, itu juga suaranya luar biasa. Dia juga bisa qiraat, adanya juga merdu. Dan juga adik saya yang bernama Huda Alfi Nasrullah. Huda Alfi Nasrullah itu suaranya juga luar biasa. Juga pernah menjadi muadzin di Pondok Kediri Wali Barokah, mungkin ya sekitar 5 tahun lah ya. Yang jelas dari unsur keturunan atau nasab memang ada seperti itu. Yang kedua, memang dari kegigihan orang yang bersangkutan, dia mempunyai semangat yang tinggi, terus belajar, terus ingin tahu dan seperti itu. Ini dari, kalau kita membahas dari unsur nasab, ini sedikit saya bercerita. Dulu ayah saya itu kalau setiap pagi itu selalu mengajari tentang tausih bayati, kemudian nahawan, kemudian jiharkah, kemudian rosh. Pada saat itu saya memang mohon maaf sih ya, sedikit bandel. Ketika ayah saya mengajar tentang tausih bayati, kalau sekarang kan biasanya menggunakan kalimat nurun nabiyyi 'alal awalimi asfara. Tapi kalau ayah saya dulu mengajarinya masih menggunakan yang lama. Jadi seperti ini nada bayatinya. Ya lili ya lili ya lili ya lili ya lili, seperti itu. Tapi pada saat itu saya termasuk anak yang bandel. Memang menurut saya sangat sulit sekali belajar seperti itu. Sehingga ketika ayah saya mengajari, Bapak Sueb mengajari kepada kakak saya Muhammad Habibi As-Siddiqi, saya lebih memilih sembunyi di pembuangan air itu yang di genteng itu, yang di genteng namanya pembuangan air lah, sembunyi di situ saya. Setelah ayah saya rutin mengajari kakak saya, sehingga terlihat di perkembangan kakak saya dalam hal suara terlihat betul, sampai kakak saya mondok kemudian menjadi mubalik atau ustadz. Kemudian di situ saya muncullah, saya kok seperti ini, harusnya saya harus bisa meniru ayah saya, harusnya saya harus bisa meniru kakak saya.
ketika saya mondok di Kediri, di Pondok Wali Barokah Kediri, disitulah saya mulai belajar. Pada saat itu ada muadzin namanya Bapak Sabik almarhum. Di saat itulah saya mulai sedikit demi sedikit belajar dari beliau. Jadi ketika azan belum dikumandangkan, saya terlebih dahulu standby di masjid. Tujuannya apa? Ingin mendengarkan azan beliau. Satu demi kata, satu demi kalimat saya dengarkan, saya pelajari seperti itu. Sehingga alhamdulillah ya, walaupun sedikit yang saya bisa, alhamdulillah Allah memberikan suara saya bisa dikatakan merdu, kata orang-orang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena kesemangatan, karena ada itikad, ada cita-cita, kemauan yang besar dari seseorang itu walaupun tidak ada dari unsur nasab. Caranya gimana? Yang paling mudah adalah dengan cara satu, mengidolakan orang yang benar-benar mempunyai suara yang bagus. Seperti qori Indonesia, qori terbaik Indonesia, putra terbaik Indonesia yang ikut ya membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, seperti Kiai Haji Muammar ZA, ini luar biasa. Kemudian seperti Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak, kemudian seperti Kiai Haji Salman Amrillah, kemudian seperti Kiai Haji Siddiq Mulyana, kemudian seperti Kiai Haji Abdullah Fikri dari Jambi kalau nggak salah, kemudian Kiai Haji Darwin Hasibuan, kemudian seperti yang ini remaja ini seperti Syamsuri Firdaus, luar biasa. Pertama kita harus mengidolakan dulu, senang. Namanya orang mengidolakan itu sedikit banyak dia akan meniru. Senang dengan yang diidolakan pasti akan meniru. Katakanlah kita mengidolakan seorang pemain sepak bola, pasti semuanya akan ditiru. Sedikit banyak akan ditiru. Dari kayak rambut, kemudian dari pakaian. Nah, seperti itu. Suara pun juga seperti itu. Kita harus mengidolakan dulu. Seperti mohon maaf, Kiai Haji Muammar ZA. Dari segi pakaiannya, dari segi cara melafalkan Al-Quran, pasti akan kita tiru. Seperti Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak, dari segi pakaian, kalau kita mengidolakan pasti akan tiru. Kemudian suaranya seperti itu. Kemudian dalam hal belajar suara, ini kalau pengalaman saya pribadi, saya lebih menggunakan condong pakai audio. Nah, jadi saya rekam suara saya rekam sendiri. Setelah saya mempelajari suara orang, saya rekam sendiri. Kemudian saya dengar sendiri. Kalau itu dirasa tidak baik, yang bersangkutan merasa, artinya saya, yang bersangkutan merasa tidak baik, suaranya tidak merdu, akan saya hapus. Saya akan belajar terus dan belajar terus. Termasuk ketika saya bepergian dengan istri, berboncengan sepeda motor, kemudian di tengah perjalanan ada adzan dikumandangkan, ternyata suaranya bagus sekali. Saya akan berhenti di situ, saya akan menyimak lantunan adzannya, kemudian saya pelajari sedikit demi sedikit, sehingga sampailah saya bisa menguasai lagu tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kalau kita menggunakan Al-Fatihah seperti yang dilafalkan oleh Imam Syudes, contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, kurang bagus. Ini menurut saya kurang bagus, kurang tinggi. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu. Dicoba, kalau kurang bagus, kurang bagus. Biasanya saya di depan kaca sambil melihat wajah saya seperti itu. Atau seperti orang yang qiraat. Contohnya, saya coba-coba. Kalau memang itu dirasa nggak enak, saya rekam sendiri. Kalau nggak enak, saya hapus gitu. Saya pelajari, saya lihat dulu qori-qori, mungkin ada di Walimatul Urus, Walimatul Khitan, atau qori-qori internasional. Saya perhatikan betul ketika saya lihat YouTube itu. Karena seperti ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti itu. Oh, saya dengar ternyata kok nggak enak, diganti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Atau mungkin seperti penutupan ayat pernikahan itu sering saya asal seperti inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Seperti itu contohnya. Cara melatih seperti itu. Atau seperti adzan juga seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kurang baik dicoba lagi yang lain sampai kita menemukan titik di mana suara kita yang terbaik dengan cara direkam sendiri, didengar-dengar sendiri. Atau ketika kita mengimami atau ketika qiraat kita minta masukan kepada audien. Bagaimana tadi saya pada waktu qiraat, bagaimana tadi pada waktu saya mengimami sholat, seperti itu. Tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah menjaga pola makannya. Kalau Anda ingin suaranya merdu, baik, jernih, maka ini tidak lepas harus menjaga pola makannya. Seperti video sebelumnya, kita jangan seperti minum yang terlalu panas, kemudian jangan makan buah-buah yang sangat banyak getahnya, banyaklah tidak saya sebut. Atau yang lebih bahaya ini adalah es. Kalau kita sering minum es, ini kalau pengalaman saya minum es ya, itu akan membuat suara kita akan berat ketika kita mencoba untuk nada-nada tinggi. Artinya tidak akan nyampe karena kita terbiasa minum minuman es ya. Artinya kurangi. Lebih baik minum minuman yang hangat-hangat. Mudah-mudahan sedikit pelajaran yang Ustadz Wawan berikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah dan bisa dicoba di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.